ayat-ayat mujarobat, dalam arti ayat-ayat yang sudah diamalkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, dan beliau sudah merasakan akan pengaruh daripada ayat-ayat itu. Yang sebenarnya kalau kita mau jujur, ayat-ayat seperti ini dan amaliyah beliau seperti ini tidak pernah diamalkan, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Ternyata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala memiliki mujarobat. Mujarobat di sini artinya zikir-zikir yang apabila dibacakan, atau ayat-ayat atau zikir-zikir yang apabila dibacakan itu bisa memberikan pengaruh tertentu menurut uji coba yang beliau lakukan. Syekh Ibnu Taimiyah memiliki beberapa ayat, yang ayat-ayat ini dinamakan ayatus sakinah atau ayat ketenangan. Ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang apabila dibacakan itu akan membuat orang yang dibacakan menjadi tenang hatinya. Ayat-ayat tersebut adalah surat Al-Baqarah ayat 248, kemudian surah At-Taubah ayat 26, kemudian surat At-Taubah ayat 40, kemudian surat Al-Fatah ayat 4, kemudian surat Al-Fatah ayat 18, dan kemudian yang terakhir surat Al-Fatah ayat 26. Ayat-ayat ini merupakan ayat-ayat ketenangan menurut tajribah uji coba daripada Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Jadi mujarobat atau mujarobah yang mungkin kita pernah dengar kata ini sebenarnya tidak selalu berkonotasi jelek, berkonotasi bid'ah atau berkonotasi syirik, tetapi tinggal sebenarnya substansinya apa. Kalau menurut Syekh Ibnu Taimiyah, ayat-ayat yang sudah kita sebutkan di atas itu merupakan ayat-ayat mujarobat, dalam arti ayat-ayat yang sudah diamalkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, dan beliau sudah merasakan akan pengaruh daripada ayat-ayat itu. Yang sebenarnya kalau kita mau jujur, ayat-ayat seperti ini dan amaliyah beliau seperti ini tidak pernah diamalkan, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW secara khusus. Toh begitu, ini bukan merupakan sesuatu yang bid'ah, dan kita tentu tidak akan berani untuk menyatakan amalan ini adalah amalan bid'ah atau Syekh Ibnu Taimiyah sebagai ahli bid'ah. Diceritakan oleh murid beliau Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, ayat-ayat di atas yang sudah kita sebutkan tadi itu merupakan wiridan Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau tertimpa perkara yang sangat berat. Ibnul Qayyim menyatakan Syekh Ibnu Taimiyah itu apabila ditimpa oleh satu perkara atau berbagai perkara yang sangat berat, beliau membaca ayat-ayat di atas, ya, atau beliau meminta orang lain untuk membacakan untuk beliau. Masih menurut Syekh Ibnu Taimiyah atau masih menurut Imam Ibnul Qayyim, murid Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, satu ketika Syekh Ibnu Taimiyah tertimpa oleh kondisi yang sangat berat sekali dikarenakan penyakit yang menimpa beliau. Saat itu sampai-sampai akal tidak mampu untuk memikulnya. Kondisi di mana telah terjadi pertempuran dengan berbagai arwah syaitoniyah disebabkan lemahnya kekuatan beliau saat itu. Maka beliau, maksudnya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, meminta kepada para kerabatnya, orang-orang dekatnya yang mengelilingi beliau waktu itu untuk membacakan ayat-ayat ketenangan di atas.
Setelah dibacakan, maka terlepaslah kondisi berat tersebut dari diri beliau. Setelah menceritakan kejadian di atas, Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala beliau mengatakan di dalam Madarijus Salikin jilid kedua halaman 270 sampai 271. Setelah menceritakan kondisi di atas, beliau kemudian mengatakan, wa qad jarrabtu ana aidan qira'ata hadhil ayati inda ittirabil qalbi bima yaridu alaih fara'aitu laha ta'thiran 'aziman fi sukunihi wa tuma'ninatihi. Kata beliau, dan aku, maksudnya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, telah membuktikan juga membaca ayat-ayat di atas, ayat-ayat ketenangan itu, ya, ketika hati sedang goncang karena tertimpa oleh satu perkara yang sangat berat, maka aku mengetahui bahwa ayat-ayat di atas memiliki pengaruh yang sangat hebat untuk menenangkan hati. Ini namanya mujarrobat, ya, namanya mujarrobat. Maka Ibnul Qayyim menggunakan redaksi wa qad jarrabtu, ya, mujarrobah itu dari jarroba yujarribu, mujarrobatan, artinya sesuatu ayat zikir yang diamalkan oleh seseorang selama berkali-kali, mungkin ratusan ribuan kali, dan ternyata ayat-ayat itu memberikan ta'thir, pengaruh khusus kepada orang yang membacanya atau orang yang dibacakan kepadanya. Ini maksud daripada mujarrobah atau mujarrobat. Sehingga jamaah sekalian, perilaku amaliyah daripada Syekh Ibnu Taimiyah ini, di mana beliau menentukan surat-surat tertentu, ayat-ayat tertentu, dan menamakan dengan ayat as-sakinah, ayat ketenangan, dan membacanya secara khusus di waktu-waktu tertimpa musibah yang sangat berat, atau ketika hati sedang galau, sedang sedih sekali, tertimpa musibah yang sangat besar. Ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan tidak ada hadis pula secara khusus yang menunjukkan akan hal ini. Tetapi ini bukan sesuatu yang bid'ah. Kalau seandainya orang-orang yang senantiasa menentukan definisi bid'ah dengan sesuatu yang tidak diamalkan, tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, maka definisi itu berkonsekuensi bahwa Syekh Ibnu Taimiyah telah melakukan kebid'ahan. Apa yang dilakukan oleh Syekh Ibnu Taimiyah itu melakukan sesuatu yang bid'ah. Tapi kita tidak memahami bid'ah dengan seperti itu. Intinya bahwa ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah yang beliau baca dan beliau namakan dengan ayat-ayat ketenangan itu adalah bagian daripada Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kita untuk membaca Al-Quran. Nabi kita Muhammad SAW juga menganjurkan untuk membaca Al-Quran. Maka apa yang dilakukan oleh beliau Syekh Ibnu Taimiyah itu sudah masuk dari keumuman dalil, anjuran, perintah untuk membaca Al-Quran Al-Karim, ya, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Semoga ini membuka cakrawala bagi kita semuanya, bahwa ternyata Ibnu Taimiyah sendiri punya ayat-ayat khusus, zikir-zikir khusus, amaliyah khusus yang tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Semoga ini membuka pikiran kita bahwa jangan sampai kita bermudah-mudah untuk menyatakan sesuatu, membid'ahkan sesuatu, menghakimi saudara-saudara kita sesama muslim dengan sesuatu yang pada hakikatnya yang mereka lakukan itu bukan satu kesalahan, bukan satu kebid'ahan, termasuk apa yang dilakukan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Yang kedua, bahwa istilah kita ini harus berusaha untuk mulai membenahi diri. Ketika menghukumi sesuatu itu jangan melihat nama, tapi harus melihat substansi.
Makanya para ulama mengatakan wal ibratu fil hukmi bil musammayat la bil asma. Jadi yang jadi patokan ketika kita menghukumi sesuatu itu bukan dengan harus dengan substansi, bukan dengan istilah atau nama. Karena kadang kita kalau mendengar istilah mujarobat, wah itu langsung konotasinya kita akan langsung sebagian kita itu menghakimi, oh itu syirik, oh itu bid'ah, oh itu mungkar, oh itu tidak ada contohnya dari Nabi. Padahal Syekh Ibnu Taimiyah sendiri itu memiliki mujarobat, yang substansi mujarobat itu membaca Quran gitu aja. Masa membaca Quran akan disalahkan, membaca Quran akan dibid'ahkan atau diharamkan. Semoga bermanfaat penjelasan singkat ini, dan apa yang kami sebutkan ini bisa dirujuk langsung ke referensi yang bisa kita buka bersama, yaitu kitab Madarijus Salikin karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, jilid kedua halaman 270 sampai 271. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.